komedi menjadi salah satu alat untuk menyampaikan kebenaran atau kritik sosial yang baru aku lakuin kemarin. Sebenarnya apa sih yang ingin kamu sampaikan waktu itu dengan mempost TikTok itu? Lalu mah pelawak-pelawak aja kali, nggak usah sok-sokan kritik pemerintah. Maksudnya kita harus ngapain? Kita harus bangun jembatan dulu baru boleh nyanyi, kan enggak kan? Dengan rakyat yang sudah dalam keadaan kacau dan susah, terjadi lagi tuh korupsi bansos. Yes. Saya tidak berada pada kubu manapun, saya tidak menghamba pada satu kubu gitu. Yes. Tapi ini demi kepentingan banyak orang. Five, 4, 3, 2, 1, lights on! Hey guys, what's up? Kembali lagi di Bicara Cinta. Aku Cinta Laura Kiel dan hari ini aku semangat banget. Karena selain aku lagi mood untuk bagi-bagi hadiah, aku juga punya bintang tamu yang selalu membuat orang tersenyum, selalu membuat orang merasa lebih percaya diri, dan yang pastinya aku rasa dia memotivasi banyak orang untuk berani menjadi diri sendiri. Siapa dia? Kiki Saputri! Yeay, Kiki Saputri Kiel. Boleh, I Ya, like that. nanti bilang sama papa ya. Nambahin di akte keluarga. Boleh, paling boleh, bontot, anak bungsu. Apa kabar kamu hari ini? Baik, Cinta Laura, senang sekali akhirnya aku bisa duduk di sini nih. Duduk di bangku yang ditempatin sama Prilly Latukonsina, Feby Rastanti. Wah, aku udah setara banget sama mereka-mereka semua ya kan. Dan siapa tahu nanti saat kita main games masuk TikTok juga ya. Oh iya bener, banyak di TikTok tuh quotes ya kan, di Bicara Cinta. But anyway, sebelum kita seru-seruan ngobrol, gimana kalau kita main game dulu? Boleh dong. Okay, time to play Kapang. Alright Kiki, ini mainan aku nih waktu SMA dulu dan juga waktu universitas. Kamu dulu main ini nggak sekolah? Enggak, aku nggak main ini dulu. Ini Kapang. Oke Kiki, kamu pertama karena kamu adalah guest star aku. Doakan aku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice! masuk. Langsung. Mimpi yang sudah saya tidak kejar adalah ya menjadi atlet. Kenapa? Kenapa akhirnya kamu memendam mimpi itu hanya kayak Karena nggak sengaja Tuhan memberikan aku opportunity untuk masuk dunia entertainment dan ternyata ini adalah passion aku. oke, akhirnya kamu menemukan. Iya. Oke. Yeay! Bekerja di industri entertainment membuat saya menjadi pribadi yang kuat. Kita harus kuat dengan hujatan netizen, kita harus kuat dengan protes-protes orang. Tapi kayaknya kamu dari dulu kelihatannya seperti orang yang kuat, atau ini sesuatu yang kamu bangun? Kuat dari dulu karena keadaan, tapi harus tetap dibangun. Karena Oke. kalau kita kuat dari awal tapi nggak kita maintain, pasti akan jatuh juga. Your turn. Uhuh. Kasih unjuk video terakhir kamu di gallery TikTok. Malu nggak pernah ganti baju karena di TikTok drafts aku yang baru aku bikin, aku pakai baju yang sama. Ketahuan nggak pernah ganti baju. Hi guys, welcome to my house. Come in. Ini tempat favoritku untuk meditasi. Nah, ini dia home office-ku guys. It's super cozy dan di sini aku gampang konsentrasi. Guys, tahu nggak sih? Lagi ada JDID 88 Home Electronics Mega Sale. Dari tanggal 1 sampai 8 Agustus akan ada promo elektronik Rp88.000. Diskon hingga 88% dan banyak promo lainnya yang bikin belanja kamu makin hemat. Ayo, langsung aja belanja di JDID. JDID dijamin ori. Nah, karena kalian sekarang tahu kalau perlu home electronics harus kemana dan ada diskon-diskon apa aja. So, go check it out. Wih. Tetetetet. Stand-up komedi membuat saya menjadi berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu saya. Wah, bisa dijelasin sedikit nggak? Karena gini, kita stand up comedy itu kalau Cinta sering nonton ya, pasti permasalahan yang diangkat atau materi yang dibuat adalah berdasarkan masalah pribadi atau keresahan. Dulu ketika aku jadi guru gaji 600.000 tuh kayak aku sedih banget. Aku dulu udah kuliah 4 tahun, bangga dapat gelar SPD, sarjana percaya diri. Ternyata tuh kayak jadi dulu tuh aku ngerasa gue kuliah capek-capek gitu kan, tapi gaji gue cuma segini. Nah, ada bertemu dengan stand up comedy, aku jadikan itu sebagai hiburan buat orang-orang dan aku kayak
nggak apa-apa juga gue gaji 600.000, ternyata gue bisa, dengan gaji itu gue bisa menghibur orang. Nah, tapi aku bangga sama Kiki karena dia menunjukkan bahwa dari masa lalu pahit dia dan hal-hal negatif, dia bisa merubah itu menjadi suatu motivasi dan hal yang positif bagi orang lain. So good Betul. job, itu mindset Yeay. yang harus kalian pelajari. Set. Oh. Woi. Oh. Wow. Apa nih? Kok wow? Buat pantun dengan tema buah markisa. Oh. Udah, markisa sama cinta Laura tuh beda-beda tipis. Sama-sama manis, dalamnya bening. Nah, yang beda cuma satu. Cinta Laura nggak ada bijinya. Kalau markisa kan ada bijinya. Sebenarnya itu bukan pantun ya. Nggak, ini aku pengen Itu pujian. Itu pujian. Oke, markisa. Jalan-jalan ke pasar Minggu, pulangnya beli markisa. Hei kamu, jangan ngeluh melulu, karena kita pasti bisa. Wow. I love that. So good. Terima kasih Tuhan untuk otak yang luar biasa ini. Jangan dadakan. Set. Oh. Yes. Menurut kamu, apa kekurangan yang kamu miliki dan bagaimana kamu dapat mengembangkannya? Aku yakin seorang Kiki Saputri nggak ngerasa ada kekurangan. Apa ya kekurangan aku ya? Sumpah loh, aku sampai nggak tahu kekurangan kau. Good, itu jawaban yang valid kok. Oke, berarti kita sepakat Kiki Saputri merasa tidak ada kekurangan dan aku suka confidence-nya. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya karena Oke. menurut aku kita ngapain fokus sama kekurangan kalau kita punya banyak kelebihan yang kita punya. Gitu. Words of Bisa tuh. gold. Tolong teman-teman TikTok jadiin gitu ya kuat. Oh my god. Oh my god, nggak apa-apa. Ini sering terjadi. Yes. Masuk dia saudara-saudara. Saat masa muda, hal nakal apa yang pernah kamu lakukan? Jadi aku pernah bohongin ibuku. Jadi waktu sekolah, mamaku tanya, Iki ada nggak ongkos buat sekolah? Aku selalu bilang iya punya. Padahal aku nggak punya. Pulangnya selalu taruhan sama teman-temanku kayak, ayo lu hari ini gede-gedean siapa nilai matematika? Kalau misalnya gedean gue, lu anterin gue pulang. Jadi itu cara aku biar aku bisa sekolah. Jadi aku bohong sama ibuku bahwa sebenarnya ya aku nebeng, kadang-kadang ya aku sampai bantu ngerjain tugas temenku biar dia bayar. Wow, dari kecil kamu udah strategis. Tapi itu sebenarnya cara yang sangat halal sih Iya, untuk mencari uang. So I feel like, kamu berusaha untuk nggak bikin orang tua kamu tambah tertekan. Iya. Dan I respect you for that. Wow. Jiwa bisnisku sudah meronta-ronta sejak sekolah memang. Kita bisnisin aja. Brilliant. Oke, aku punya firasat yang baik tentang pertanyaan ini. Kasih sesuatu ke penonton setiap puala. Tuh kan, firasat aku Ini benar. saatnya bagi-bagi hadiah. Yes, actually aku mau langsung kasih tahu aja. Aku punya ide baik nih. Mumpung lagi ada 88 Home Electronics Mega Sale di JDID, aku akan minta kalian ke description box, klik link yang ada, dan di situ kalian comment 88 JDID Home Electronics Mega Sale. So, good luck to you. Langsung aja klik linknya. Jangan lupa follow JDID. Good luck. Udah. Oke. Aku udah capek, tapi kayaknya kita sama 3-3. Oh iya benar. Oke, well you know what? Aku udah gak sabar, aku punya terlalu banyak pertanyaan yang gak biasa ditanyakan kepada seorang Kiki Saputri. Karena dia itu bukan hanya gadis yang seksih dan lucu guys. Ada hal-hal lain yang sangat menarik yang perlu kita ulik. Jadi langsung aja, chit-chat time. Alright, wow. Seru banget tadi ya. Kita sama ya. Skornya tinggal 3-3 tuh tadi tuh. But anyway, Kiki, aku pengen tanya dari dulu, dari tahun lalu aku penasaran. Gimana sih rasanya jadi satu-satunya perempuan di Indonesia yang udah pernah dicium oleh cowok-cowok terganteng dan terhits industri entertainment ini? Ya sebagai perempuan penakluk pria-pria tampan itu ya. Ya aku rasa itu hal yang biasa sebenarnya cinta. Itu kayak bagian gift dari Tuhan aja kayaknya. Di Tuhan ke aku gitu. Tapi kamu dapat ide untuk bikin sesuatu kayak gitu dari mana sih? Dan pernah ditolak nggak? Pernah nggak ada yang bilang, maaf ya, enggak? Oh, enggak sih, enggak pernah nolak. Bahkan banyak yang minta. Really? Iya. Pertama soal ide, itu nggak pernah ada ide sengaja aku buat untuk
aku akan bikin konten ini gitu, karena nggak berani juga. Tapi itu pertama kali karena nggak sengaja dengan Abang Reza Rahadian. Itu syuting film bareng. Syuting film Imperfect bareng itu. Setelah dapet sama Abang Reza Rahadian viral kan. Nah, jadi aku langsung kayak menjadikan itu senjata, portofolio. Gitu. Hey, Boy Right. William, coba lihat video ini, gimana? Reza Rahadian udah, masa kamu nggak mau sih gitu? Begitu. Pintar. Kamu nggak hanya punya jiwa bisnis dari kecil, tapi jiwa marketingnya juga kuat banget. Dan percaya diri sih. Nah, percaya diri. Speaking of confidence, seperti kamu tahu di negara kita punya beauty standards yang sangat nggak realistis Ya. dan juga sempit. Gimana sih kamu saat tumbuh besar bisa mempunyai confidence yang kamu punya sekarang? Dari dulu, sebenarnya aku sadar bahwa bentuk tubuhku tuh tidak seperti yang diinginkan pria-pria Indonesia pada umumnya. Jadi dari dulu aku selalu mikir, oh aku tuh bisa ngomong depan banyak orang. Oh aku ini bisa ngelucu. Oh aku ini orangnya aktif di organisasi. Apa yang kira-kira orang bisa lihat aku tanpa melihat fisik aku. Nah ya udah, akhirnya jadi dari zaman sekolah aku aktif organisasi, aku jadi ketua OSIS. Wow. Jadi, nah itulah aku manfaatkan Iya. sehingga orang melihat aku bukan karena fisikku, tapi mereka melihat siapa aku. That's really cool karena aku sebenarnya pernah dengar cerita yang agak mirip. Kamu pasti tahu dong Raditya Dika. Ya, betul. Dia pernah cerita juga tuh sama aku bahwa waktu masih kecil dulu salah satu caranya dia menjadi orang yang confident dan juga melawan para bully adalah dengan melucu. Iya. Kamu sebenarnya terlahir dengan gen lucu atau kamu harus belajar untuk bisa bikin jokes? Aku nggak tahu sih. tapi aku nggak pernah bercita-cita jadi stand up comedian karena kan mungkin Cinta udah sering dengar teman-teman di sini juga udah sering dengar bahwa aku terjun di stand up comedy kan karena aku batal nikah kan 2017. Yes. Jadi tidak sengaja lagi kenapa aku pengen ke stand up comedy. Jadi awalnya cuma pengen jadi penonton, nggak pengen jadi pelaku. Tapi tiba-tiba ketika aku datang mempelajari dunia stand up comedy, dengan stand up comedy aku bisa berdamai dengan masa lalu aku berdamai dengan batal nikah aku jadikan sebuah materi. Iya. Aku berdamai dengan gaji guru kecil gitu. Jadi mungkin ada gen lucu, mungkin ada karena ayahku pelawak RT. Oh, oke. Iya, pelawak-pelawak di RT, tapi Yes. percuma gen itu kalau nggak kita asah. Aku kan sering bilang kan di acara Bicara Cinta, guys, semua itu tergantung pilihan kalian, semua dari kemauan. Kalau kalian bisa merubah mindset kalian dan menghiraukan kata haters, kalian pasti bisa bangkit. Tapi walaupun begitu emang susah, bukan Betul. sesuatu yang bisa kita matiin atau Langsung gitu, nyalain. iya nggak bisa dengan begini So, doang. bagaimana kalau cara Kiki untuk memfilter kata-kata jahat? Karena nggak gampang untuk ngubah mindset. Prinsip hidup aku dari dulu nggak pernah berubah sampai sekarang. Ya, kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Jadi selama apa yang kamu lakukan itu punya manfaat menghibur, manfaat menginspirasi, manfaat memotivasi. Ya udah, kalau ada yang jelek, misalnya dari 100 orang, 90 suka sama kamu, 10 orang nggak suka sama kamu. Masa kamu tega sih lebih memikirkan 10 orang daripada 90 orang yang support kamu? Iya. Kalau menurut aku, jadi kalau tiba-tiba ada komentar jahat, kita lihat aja masih banyak yang support kita kok. Iya. Kita fokus aja sama yang support kita. Kita fokus sama kelebihan-kelebihan yang kita punya. Salah satunya orang-orang yang support kita itu kan kelebihan kita. Absolutely. Dibandingkan kita ngerusak mood kita ngerusak karir kita hanya karena 10 orang yang ngeganggu kita. Semua kemauannya ada di dalam kamu. Kamu mau jadi orang yang happy atau orang yang sedih gitu. Aku tuh udah tahu banget cara melawan bully gitu. Karena tujuan orang membuli itu kan membuat kita down. Kalau kita down berarti tujuan mereka berhasil. Iya. Jadi otomatis kalau ada yang ngebully aku nih, contoh misalnya gini, ketika aku endorse baju gitu kan, guys pakai baju ini ya, lucu gini, terus ada yang bilang kayak gini, alah itu mah bukan jual bajunya, jual dalamnya, gitu kan. Terus tapi aku bales, aku bilang, iya nih gue jual dalam sama luarnya, mau beli nggak lu? Abis itu dia bilang gini, makasih Kak Kiki udah di notice. Iya, mereka sebenarnya hanya cari perhatian aja. Jadi kita jangan sampai kalah sama mereka gitu. Tapi kembali lagi ke statement kamu yang tadi, kamu masuk stand up comedy karena dulu kamu sakit hati, patah hati karena gagal nikah. Sebenarnya apa lagi sih yang kamu lihat dari stand up comedy ini? Apa keindahan atau keunggulan yang kamu lihat dari masuk dunia stand up comedy? Oke, kalau Kiki bilang tuh stand up comedy adalah wadah untuk menyelamatkan hidup orang banyak. Jadi di stand up comedy banyak
kita beragam profesi, beragam umur, ada yang tukang parkir, ada yang bekas tukang begal, ada yang dulu pernah penjual narkoba, tapi mereka semua berkumpul dengan tujuan sama, ingin menghibur dan mengubah hidupnya lebih baik. Jadi kayak ketika kita ketemu, kita Dan saling akhirnya seperti jadi komunitas yang unite, yang Ya, bersatu, nah itu. nggak melihat status ekonomi satu sama lain atau Betul. latar belakang satu Ya. sama lain. Wow. Kalau Cinta tahu Marcel Widianto, dia kan teman seperjuangan aku di stand up comedy. Dulu dia hidupnya susah banget. Dia Yeah. dulu pernah jualan minyak angin palsu, pernah ditangkap anggota, dipukulin. Dan dia sekarang sudah sukses, sudah bisa beli rumah gitu-gitu. Jadi, Wow. nah itu kan bisa motivasi teman-teman yang lain yang dulu punya masa lalu kelam, tapi kita semua pasti bisa berubah. Iya. Ada satu hal menarik nggak yang kamu pelajari karena sebuah aksi komedi? Pasti nggak dari aku, tapi dari senior dari Bang Panji Pragiwaksono, dari Raditya Dika, dari Ernest Prakasa. Yes. Beliau menjadikan komedi sebagai kendaraan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Contoh kalau Ernest Prakasa sebagai seseorang yang hidup di Indonesia tapi sempat dibully karena ras gitu kan, dan dia menyuarakan itu bahwa gue walaupun mata gue sipit tapi gue orang Indonesia gitu. Maksudnya sesimpel itu pesannya. Jadi memang betul kalau komedi menjadi salah satu alat untuk menyampaikan kebenaran atau kritik sosial yang baru aku lakuin kemarin. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin apa yang kamu omongin kemarin, kalau kamu sendiri apa pesan atau pelajaran yang ingin kamu sampaikan saat kamu masuk di dunia komedi ini? Nah, dulu itu salah satu inspirasi aku adalah Abang Panji Pragiwaksono. Karena Panji Pragiwaksono itu dia menggunakan komedi untuk menyampaikan kritik-kritik sosial tentang kenegaraan, pendidikan, kebangsaan gitu kan. Nah, aku harus mikir, oh ternyata komedi itu nggak cuma hal-hal receh. Komedi itu bisa hal yang berbobot tapi disampaikan secara ringan supaya pesannya sampai. Dari situlah makanya materi aku pertama keresahan tentang gaji guru aku yang kecil. Jadi aku menyampaikan keresahan. Which is important karena Iya. guru-guru sangat berjasa mengedukasi generasi muda agar negara kita bisa terus maju, tapi mereka Betul. sangat underpaid. Nah, itu dia. Iya. Jadi aku bahkan sampai sekarang di tengah pandemi kita lihat sekolah online di daerah terpelosok, terpencil yang belum ada jaringan, belum ada handphone, mereka harus datengin rumah muridnya satu persatu. Yes, dan itu Dan menghabiskan viral. ongkos, padahal gaji mereka tidak berubah. Itu dia. But anyway, Kiki, aku tuh bingung banget ya. Kan bisa dibilang negara kita itu negara demokratis Yes. yang secara literal artinya kita harusnya bisa bebas berekspresi. Tapi menurut kamu kenapa masyarakat kita itu satu tidak mau mendengar kritik dan juga tidak mau mendengarkan opini yang berbeda, padahal kita semua punya hak untuk mengekspresikan apa yang kita percaya. Aku nggak tahu alasan mereka sebenarnya kenapa, tapi kalau aku lihat dari dasarnya mungkin kita terbiasa tidak bebas mengeluarkan pendapat sejak kita di rumah gitu ya mungkin. Atau bisa jadi karena mereka terlalu fanatik terhadap sosok tertentu. Iya. Contoh misalnya Cinta Laura pasti punya fans kan. Terus aku bilang, Cinta kayaknya kamu nggak cocok deh pakai baju ini. Misalnya nih aku sebagai seorang, terus pasti fans kamu kayak, alah sok tau lu Ki, kayak lu udah cantik aja lu ngomong begitu. Padahal aku ngomong gitu nggak ada niat jahat. Kayak kepala tujuannya kayak aku lihat kayak Cinta tuh bagusan pakai yang ini gitu. Nah tapi karena terlalu fanatik orang langsung judgement. Iya. Mereka nggak bisa objektif, mereka terlalu subjektif. Tapi kira-kira apa sih yang kita bisa lakuin supaya masyarakat kita lebih bisa menerima kekurangan mereka atau kritik atau kenyataan yang ada? Ya tadi yang Cinta bilang harus dari mindsetnya dulu. Harus pola pikir mereka tuh diubah dulu bahwa segala sesuatu yang berbeda tidak selalu negatif. Yeah. And you know what, kalau dari aku ya sebagai kita orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, aku ingin banget deh lihat mau itu program TV atau konten YouTube yang ngajarin orang untuk melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif, biar mereka nggak gampang sakit hati dan bisa belajar untuk menerima opini yang mungkin nggak sesuai dengan kepercayaan mereka, tapi at least bisa merespect hal itu. Betul. Right? But speaking of freedom of expression, belum lama ini kamu kena backlash karena kamu memposting sebuah TikTok dengan title Welcome to Indonesia yang kamu liriknya buat sendiri. Iya. Banyak orang yang mensupport kamu, tapi banyak juga yang marah. Sebenarnya apa sih yang ingin kamu sampaikan waktu itu dengan mempost TikTok itu?
Pertama kali ketika lagu itu viral, aku udah bikin liriknya tuh. Tapi aku bikin beberapa versi waktu itu. Jadi, aduh, gue bikin cinta-cintaan, gue bikin tentang lucu-lucuan liriknya atau yang bermanfaat. Kiki Saputri ini sekarang alhamdulillah followersnya udah lumayan banyak. Jadi kalau misalnya aku menyuarakan sesuatu, kayaknya akan didengar banyak orang. Jadi kalau cuma cinta-cintaan, lucu-lucuan, aku udah sering tuh posting-posting itu. Perlu nih menyuarakan hal yang bisa mewakili banyak orang. Akhirnya aku putuskan lah membuat lagu itu gitu. Nah itu betul tadi banyak pro kontra kan. Dibilang kayak, alah lu mah pelawak-pelawak aja kali, nggak usah sok-sokan kritik pemerintah. Loh, justru kan saya melawak karena ngeritik pemerintah. Kalian lupa saya roasting menteri-menteri, Ibu Susi, kemudian diundang roasting Pak Erick Thohir, itu beliau yang ngundang loh gitu. Jadi Dan mereka yang minta di roasting. Iya, makanya, hey. Sebagai penerus bangsa, kita jangan sampai takut untuk mengekspresikan opini kita. Karena kita nggak pernah sendiri. Selalu akan ada orang di luar sana yang punya opinion atau perspektif yang sama atau mirip dengan kita. But you're so close to Ibu Puji Astuti kan? She's super cool. Aku suka banget sama beliau. Sempat nggak sih kamu nanya dulu, Bu Susi, ini aku post atau jangan nggak? Enggak. Enggak. Tapi beliau udah pernah lihat itu? Kayaknya pasti beliau Oh, jadi belum nanya ya? Enggak Bu nanya. Susi, what do you think? Enggak. Siapa tahu gitu. Kalau aku nanya dikiranya yang nyuruh Bu Susi lagi gitu. True, Enggak true, sih. true. Enggak. Dan yang lucunya tuh gini loh Cinta nih. Banyak orang nanya, apa sih yang lu lakuin buat negeri ini? Banyak. Gitu kayak, maksudnya kita harus ngapain? Kita harus bangun jembatan dulu baru boleh nyanyi kan? Enggak kan? Enggak kan? Iya gak sih? Iya. Lirik aku kan gini, welcome to Indonesia, negeri jenaka. Katanya disubsidi tapi bansos dikorupsi. Itu kan sesuatu hal yang sudah terjadi. Ya kan pasti tahu lah. Dan orang bilang, ngapain lu bahas-bahas itu lagi? Orang oknumnya udah ditangkap kok. Betul, yang saya fokuskan bukan kepada oknumnya yang sudah ditangkap. Yang saya fokuskan adalah jangan sampai dengan situasi pandemik yang sudah terjadi, dengan rakyat yang sudah dalam keadaan kacau dan susah, terjadi lagi tuh korupsi bansos. Yes. Ini bukan kritik, cuma nyindir menggelitik gitu kan aku bilang. Rakyat harus di rumah untuk menjaga diri, tenaga kerja asing loh kok warawiri gitu. Terus kan kayak bilang, dasar goblok lu gitu kan. Banyak kayak, lu emang nggak tahu mereka tuh kan punya persyaratan vaksin dan lain-lain gitu. Maksudnya adalah betul memang, tapi kan kita lagi PPKM darurat. Kita semua aktivitas di stop. Tolong dong di stop dulu. Sudah divaksin bukan berarti tidak menularkan dan tidak bisa tertular. Akhirnya bener kan kejadian di Merauke yang zona hijau terinfeksi, TKA baru berapa hari kemudian memaparkan 19 orang. Kayak maksudnya kan ada di berita itu gitu. Gue bukan dengan gue mengeluarkan kritikan gue tidak pro pemerintah, enggak. Bukan kemudian jadi antipati, kemudian jadi aku bagian dari salah satu kubu. Makanya aku bilang saya tidak berada pada kubu manapun, saya tidak menghamba pada satu kubu gitu. Tapi ini demi kepentingan banyak orang. Yang kamu lakukan sangat berguna dan harusnya kalian sebagai pengamat berita, kalau kalian nggak suka apa yang dikatakan Kiki atau siapapun, nggak usah didengar. Kalau kalian punya opini, kalian juga suarakan aja. Betul. Ya, apa yang kalian nggak suka, udah block aja. Yang kalian percaya dan suka, ya udah ekspresikan. Because that's what she's doing. Selama dia nggak merugikan orang lain, it's totally fine. Yes, betul. Jadi setelah viral kemarin itu, akhirnya Bapak Yasuna, salah satu menteri kita membuat peraturan bahwa selama PPKM darurat TKA di stop masuk. Nah itu kan maksudnya aku bersama teman-teman yang lain yang juga menyuarakan, kayak ada Mas Didi Riyadi juga gitu kan, kayak membuat surat terbuka buat presiden. Berarti kan sebenarnya pemerintah kita mendengarkan suara kita. Tapi buat kamu sendiri sebagai seorang perempuan, apa sih dari industri hiburan ini atau mungkin dari dunia stand up comedy yang kamu harap bisa ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi supaya lebih adil untuk perempuan? Aku nggak tahu ya ini terjadi di luar atau enggak, cuman sedihnya aku adalah kita sebenarnya banyak stand up komedian perempuan nih sebelum muncul ke permukaan ya, maksudnya ketika kita belajar bareng-bareng banyak teman-teman aku yang seleting yang satu angkatan sama aku belajar bareng, cuma akhirnya kalah mental. Bisa jadi karena akhirnya dia memutuskan untuk lebih pacaran sama-sama komika, sama-sama stand up komedian. Ketika putus galau nggak gabung lagi ke komunitas. Jadi lupa sama tujuan
dia tuh mau ngapain di stand up comedy gitu. Cuman mungkin kita bisa kembali lagi ke budaya negara kita yang berbasis patriarki, karena sering sekali perempuan lebih di-encourage untuk settle down, untuk mempunyai keluarga yang by the way itu bukan masalah ya guys, tapi karena betul. mungkin values itu lebih kuat, akhirnya banyak dari teman-teman Kiki yang seangkatan memilih untuk settle down karena itu yang sering mereka pelajari saat tumbuh besar. Iya, yang sudah berakar. But what about you? Kok kamu bisa menjadi seorang yang lebih mementingkan karir dan benar-benar fokus? Karena aku divergent. Waduh. Karena aku nggak bisa diam di satu titik kemudian mengikuti arus tuh nggak bisa nih. Aduh, Kiki Saputri ini emang agak-agak liar kayaknya. So, but you know, actually aku jadi penasaran, siapa sih role model kamu saat tumbuh besar untuk bisa jadi wanita yang punya prinsip seperti ini? Aku Diri kamu sendiri. nggak gini. As an extrovert, aku tuh menyerap banyak energi positif dari orang-orang di sekitar aku. Jadi aku jujur aku tuh nggak pernah punya Idol? Iya, aku nggak punya. Tapi aku menyerap energi positif dari banyak orang. Contoh misalnya, ya kita dari Ibu Susi Pujiastuti. Aku sangat mengagumi sosoknya. Aku sangat mengagumi sebagai perempuan yang kuat, perempuan yang mandiri. Dia kayak, jadi aku satu energinya. Kemudian aku pindah lagi ke sosok mungkin dari Cinta Laura, gitu dengan kecantikannya, dengan kepintarannya. Maksudnya Cinta sangat humble, even terhadap aku yang orang baru di entertain. Dan kamu, sehingga aku belajar, oh seperti itu kalau kita sudah tinggi, kalau kita sudah terkenal, kita harus tetap humble. Maksudnya kan, jujur aku tetap sempat kayak, nyapa nggak ya, nyapa, tapi kamu nyapa aku duluan. Jadi, nah energi positifnya, oh ternyata walaupun dia cantik, walaupun dia pintar, dia terkenal, dia dari keluarga yang dihormat banyak orang, dia tetap menganggap aku yang, aku rasa aku orang biasa, dia tetap mau merangkul aku, dia tetap respect dan gitu. Jadi, nah I aku was so excited saat pertama ketemu Kiki, aku langsung Kiki, iya I'm your gitu, fan. gitu kayak, "Hah, Cinta Laura yang aku tonton filmnya 2007 gitu kayak. Aku serap, aku ketemu siapa lagi semua aku. Nah, Berarti in other words, kamu emang sangat blessed karena kamu pintar memilih circle kamu ya. aku ada peraturan 5C di hidupku. Wih, peraturan 5C. Pertama competence, communication, kemudian aku juga change ability, coaching skills, dan kreatif. Jadi competence, kita harus tahu banget nih, kita punya kemampuan apa sih di diri kita. Aku tahu dari dulu aku kemampuanku adalah ngebacot. Abis itu aku harus ngapain? Communication, aku harus komunikasikan kemampuan yang kayak Cinta bilang. Kalau kita punya kemampuan, kita nggak ekspresiin, udah kita nggak jadi apa-apa. Yes. Terus kita harus kreatif. Aku salurkan kemampuanku di stand up comedy, kreatif. Kemudian change ability kayak, tapi dengan komunikasi aja, dengan kemampuan ngebacot yang aku punya, kalau aku nggak ngubah kebiasaanku, dia di situ-situ juga. Kemana lagi aku bisa berlari? Mungkin lewat nyanyi, lewat lagu yang Welcome to Indonesia, jadi lewat stand up comedy, sketsa komedi, lewat film, lewat nyanyi-nyanyi TikTok. Yeah. Ya kan TikTok walaupun orang banyak anggap remeh, tapi TikTok itu wadah. It's powerful. Nah, itu Yes. dia. Dia bisa menjangkau seluruh lini tanpa harus Yeah. follow kamu dulu kan, kalau kamu masuk FYP. Gitu kan. Dan terakhir adalah coaching skills. Gimana kita bisa ngebagi kemampuan yang kita punya buat orang lain. Ya kayak kita nggak pelit ilmu, ya udah. Yeah, that's beautiful. Dan mumpung kamu bilang kamu mau membagi ilmu, terakhir dari aku ingin mendengar tips dari Kiki Saputri bagaimana caranya tidak membiarkan kata-kata buruk orang lain membuat kita meragukan diri sendiri dan kehilangan motivasi. Ya kalau buat aku balik lagi tadi, kamu harus jangan fokus sama hal yang negatif, fokuslah sama hal-hal positif. Gitu. Terus kayak yang kedua, kalau kamu aja nggak percaya sama diri kamu sendiri, gimana orang lain percaya sama diri kamu? Ya tadi yang ketiga adalah prinsip aku tadi, terapkan bahwa kita diciptakan bukan untuk menyenangkan orang banyak, tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Ya sesimpel itu. Beautiful. And on that note, Kiki Saputri, thank you so much udah mau main ke acara aku. Wah, baru kali ini saya serius sekali ngobrol ya. Iya nih, aku juga pertama kali lihatnya, tapi aku tahu kamu itu sebenarnya perempuan yang sangat smart dan sangat kuat. Amin. Dan aku harap lebih banyak orang bisa lihat itu lagi. Kiki Saputri adalah contoh seseorang yang benar-benar fokus kepada kelebihannya,
tidak mendengarkan kritik buruk orang lain dan selalu ingin membuat orang lain tersenyum lewat karya-karyanya. Bermanfaatlah sebanyak-banyak lewat apapun yang kamu punya, lewat rezekimu, lewat cara bicara kamu, lewat nyanyian kamu, lewat dance kamu. Bermanfaatlah buat orang banyak. Dan dari aku hanya ingin bilang, Kiki Saputri, you are beautiful inside and out. Thank you, you are beautiful, beautiful. And speaking about the beautiful person next to me, aku mau ngejelasin bahwa hari ini juga adalah a beautiful day atau hari yang indah, karena lagi-lagi aku hanya ingin ngingetin teman-teman di rumah bahwa aku mau ngasih kalian hadiah. Langsung hari ini juga follow JDID, klik link yang ada di description box episode ini. So good luck and enjoy 88 JDID Home Electronics Mega Sale. Dan aku nggak akan membiarkan kamu pulang tanpa hadiah. Sebenarnya ada hadiah dari aku. Ini dia yang aku tunggu-tunggu kalau main kesini, guys. Ini kebetulan aku udah beli dari JDID dan aku rasa ini akan bermanfaat buat kamu. Ini pemanas air. Yes. Wah, cocok banget nih. Kebetulan karena di rumah tuh aku nggak ada kayak gini, aku harus masak pakai kompor. Ini kan pakai listrik kan. Iya. Jadi kalau misalnya aku pengen masak air, terutama air mineral, jadi aku pakai ini. Dari JDID. Thank you. Pasti Kiki. klien senang sekali kan. Thank you so Terima much, kasih, Cinta Kiki. Laura. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Bye. Bye. JD